Apa jangan-jangan agak lebih malam lagi ya, Nat? Coba kamu cepetin deh. Bentar. Itu dia tuh. Itu dia. Pelan-pelan. Nat, ini kan orang gila yang berkeliaran kemarin di rumah kita. Bi, tapi kenapa dia nulis kayak gitu, Bi? Apa dia tahu sesuatu tentang Mama? Pagi-pagi gini, Natasha lagi ngapain ya? Astaga. Nat, ini Aldo, Nat. Gawat kalau dia ngelihat tulisan itu. Bi, Aldo nggak boleh sampai lihat tulisan itu. Bibi harus beresin, bersihin tulisan yang ada di halaman, Bi. Cepetan, Bi. Keluarga Saputra selama ini udah yakin kalau Mama Sandi itu mamaku. Ya udah. Cepetan, Bi. Aku nyusul. Cepetan. Ya. Bentar, Bibi. Turun duluan. Ya ampun. Dok. Bi Dewi! Aduh, maaf. Bi Dewi. Pelan-pelan dong kalau mau nyiram. Udah basah semua lagi. Maaf ya nggak sengaja, Bibi. Aduh. Kok pelan-pelan dong, Bi, kalau nyiram. Maaf ya, jadi basah semua. Aku bikinin kopi hangat sama aku keringin ya. Ya masuk ke dalam yuk. Sebentar. Ini Bibi kenapa? Ini dia kebanyakan pikirannya sampai salah nyiram. Sebenarnya aku gak pengen cerita sih sama kamu, Dok. Nggak apa-apa, cerita aja. Kenapa? Ada masalah? Jadi tadi malam tuh ada orang yang nyoret-nyoret halaman ini, isinya ngejelek-jelekin aku. Makanya aku minta tolong Bi Dewi buat bersihin. Oh. Siapa orang yang berani nyoret-nyoret rumah keluarga Saputra? Bilang sama aku. Aku ajar sekarang. Ini namanya pelecehan. Bentar, aku mau telepon Mama dulu ya. Dodo, mau ngapain sih? Gak usah. Udahlah, aku juga sama Bi Dewi udah cek rekaman CCTV-nya. Dan semua orang itu pakai topeng, jadi kita nggak akan tahu juga mereka siapa. Kan yang penting aku sama Bi Dewi nggak kenapa-napa. Palingan juga warga sekitar sini, Dok. Mereka iri, sirik sama aku. Karena tahu ini rumah keluarga Saputra, terus tiba-tiba ada cewek nggak jelas bisa tinggal di sini. Kan sebuah kehormatan buat aku. Bener juga ya. Ya udah, kalau kamu nggak apa-apa, jadi aku juga nggak khawatir. Tapi kalau kamu ada sesuatu, kalau ada masalah, kamu harus cerita sama aku ya. Karena jujur, aku, Mama, terutama Opa, itu seneng kamu mau tinggal di rumah ini. Dan asalkan kamu tahu, kamu lupa ya? Apa? Katanya mau bikin kopi. Yaudah, yuk, ayo aku bikin yuk. Erik, baju ganti ya. Pelakunya udah ketangkap CCTV, Bu. Iya, Rik. Jadi tadi malam lelaki yang gila itu yang menulis tulisan di teras. Sepertinya dia tahu sesuatu tentang ibunya dan Natasha. Bi, tapi perasaan aku, laki-laki itu tuh benar-benar gila. Dari penampilannya, bajunya, dan secara mental dia nggak stabil. Bi, atau jangan-jangan yang dia ketahui itulah yang membuat dia jadi gila. Sudah, Rik, percuma juga kita menduga-duga. Apapun kebenarannya,
tolong kamu cari tahu ya. Ya, siapa tahu lelaki itu tahu hal yang sebenarnya terjadi dengan Natasha dan ibunya. Siap, Pak Aldo. Siap, bajunya sudah saya bawa, Pak. Siap, saya segera menuju ke sana. Siap. Ya, Bi, aku pergi dulu ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Dah. Gimana, Pak? Garamnya pas? Cukup. Pagi, Opa, Tante. Pagi. Pagi, Nat. Silakan duduk. Ya, Sarapan bareng aja yuk. makasih Tante. Tapi aku kesini mau nanya, Aldo kenapa nggak ikut sarapan ya? Dia kemana sih? Soalnya dari tadi subuh aku coba untuk hubungin dia, tapi teleponnya nggak diangkat-angkat, Tante. Oh, nggak diangkat ya? Oh, pantesan aja. Tadi pagi-pagi banget dia pergi jogging. Ya udah, mendingan Nadia ikut sarapan dulu. Nanti palingan Aldo juga datang. Ingat kan, Mbak? Pokoknya atasan dia bawain kemeja, outer, sama celananya apa aja deh. Emang Pak Aldo kenapa? Bawain aja cepetan. Ya. Baik, Pak. Nggak bisa dibiarin. Nat? Nadia? Sudah. Anak itu. Padahal aku udah bilang loh sama dia. Dia tuh nggak boleh ketemu sama Natasha lagi. Emang laki-laki di rumah ini kapan sih bisa belajar dan denger? Kalau begini kan bisa jadi repot. Udah, aku telepon aja deh. Gak usah matikan. Aldo pasti bisa menanganinya. Ini masalah kecil. Aldo, aku harus menjerat kamu dalam jebakan aku. Aku akan membuat kamu melepaskan diri dari keluarga Saputra. Kamu kenapa sih, Dok? Ngeliatin aku terus dari tadi. Masih bete ya? Gara-gara kesiram. Kan bukan salah aku. Sepertinya nggak ada satupun laki-laki yang rela bete sama kamu. Apalagi aku. Lagian ngapain sih aku bete? Bentar lagi juga Erik bakal bawa pakan ganti aku. Bu. Bu Dewi. Hai, Revan. Natasha ini ada? Oh, Natasha. Natasha ada di dalam, di kolam renang sedang dengan Aldo. Mau ibu antarkan? Nggak usah. Takut mengganggu. Nanti saya baik. balik lagi. Baik. Makasih. Aldonya ada nggak di situ? Aldo ada di dalam. Emang dasar perempuan nggak bener beraninya dia rebut. Nadia. Kenapa? Akhirnya setelah 7 purnama kita bisa beribus bareng.
perempuan murahan kamu ya. Aku udah peringetin sama kamu. Nadia. Diam, kamu diam. Udah berapa kali aku bilang sama kamu, jangan pernah deketin tunangan saya. Siapa yang deketin tunangan kamu? Dia yang datang ke sini sendiri dan kita cuma breakfast bareng. Kamu bilang breakfast, ini breakfast yang kamu bilang. Nat. Ini semua tuh gara-gara kamu, Aldo. Kamu tuh kapan sih bisa berubah? Kapan kamu bisa jujur sama aku? Kita ini udah gak pacaran biasa, Do. Kita ini udah tunangan. Dan kamu, dasar kamu perempuan murahan. Dan lu ngapain kesini? Kayaknya nggak ada yang undang lu deh. Kamu juga. Kamu ngapain kesini? Marah-marah masuk ke rumah orang kayak orang gila atau nggak? Apa kamu bilang? Hah? Orang gila? Kamu tega kayak gini sama aku? Kamu dibelain perempuan murahan ini? Iya? Oke. Aku minta maaf. Puaskan aku udah minta maaf? Oke, sekarang tenang. Oke, kita pulang. Oke, kita pulang. Kalau gitu, aku juga pulang. Van. Kok langsung pulang? Tadi kamu kesini ada apa? Ada yang mau diomongin sama aku? Enggak ada. Aku cuma kebetulan lewat aja depan rumah kamu. Ya udah, aku anterin ke depan ya. Bunga ini lagi. Pasti kamu yang bawa ya? Iya, aku yang bawa. Tapi untuk orang lain. Oh, maaf. Hatiku hanya untuk Tiara. Dan bunga ini juga untuk Tiara. Maafin aku, Revan. Aku nggak bermaksud. Kalau gitu biar aku yang pergi ya. Oke. Aldo, dengerin aku dulu, Aldo! Nat, aku udah capek ya. Aku tahu kita udah tunangan. Tapi aku udah gak kuat. Aku udah gak kuat dengan tingkah kamu seperti ini. Aku udah gak kuat dengan colotan kamu yang udah gak masuk akal seperti ini. Aku rasa semua udah cukup. Sebenarnya gak bisa aku marah-marah seperti ini sama kamu. Tapi Aldo, dengerin aku dulu dong, Aldo. Aldo, tolong dengerin aku dulu. Aldo, aku mohon sama kamu, dengerin aku dulu. Aldo! Kamu akan bayar semua ini.
Revan, terima kasih. Bunga-bunga ini pasti tadinya untuk aku. Aku akan simpan bunga ini. Aku harus cari Om Firman. Aku harus cari tahu apa yang dia ketahui tentang Mama. Kamu kenapa basah kuyup begini? Aku benar-benar gak terima, Pak. Ini semua gara-gara perempuan itu, gara-gara Natasha Aldo memperlakukan aku kayak gini. Kurang ajar. Sudah berani Aldo memperlakukan kamu seperti ini. Dia pikir dia siapa? Aku tahu aku mencintai Aldo, Pak. Aku tahu. Tapi aku gak terima, Pak. Aku diperlakukan kayak gini. Aku benar-benar gak terima, Pak. Kali ini aku benar-benar gak bisa terima. Papa akan membereskan masalah ini dengan cara Papa. Sekarang kamu ganti baju, terus istirahat. Tidak boleh ada orang yang memperlakukan putriku seperti ini. Dia harus berhadapan dengan aku. Semoga Om Firman ada di dekat sini. Aku punya perasaan kalau sebenarnya Om Firman itu pengen ketemu sama aku. Saya dong. Aduh. Udah pergi sana, Pak. Aduh. Kamu ayam. Ada, Pak. Ada ayam. Ada, Pak. Ada ayam. Itu Om Firman. Balik mana ya? Saya pergi. Bapak, jangan main dorong-dorong aja dong. Om Firman lapar ya? Ayam. Iya. Yuk, makan yuk. Ayam. Iya, yuk, makan yuk. Yuk, kita makan yuk. Yuk, sini yuk. Ini makan yuk. Ambil makanannya, Pak. Baik, Pak, sebentar ya. Ayam. Ayam. Iya, diambilin ya Om sebentar ya. Sabar ya Om. Cepetan ya Pak. Ayam. Ayam. Om, tadi malam Om Firman ke rumah ya? Ayam. Pak, ayamnya cepetan Pak. Ayam. Nih, sambil makan yuk. Ya. Om Firman tadi malam ke rumah ya? Jadi Om Firman tahu Mama di mana? Om, jawab aku dulu Om. Om tolong Om. Om Firman tahu Mama di mana? Lukman. Apa? Lukman? Om, Lukman. Om Firman bilang Lukman. Jadi Lukman tahu tentang Mama. Lukman tahu Mama di mana, Om? Aku harus peringatkan Natasha untuk menjauhi Aldo. Stop. Dasar perempuan aneh. Ngapain dia di situ bersama orang gila? Hei, kamu! Om Firman! Om Firman! Tunggu! Natasha, apa kamu sadar dengan apa yang sudah kamu lakukan? Ngapain kamu ganggu hubungan Aldo dengan Nadia? Kamu kan sudah tahu kalau mereka sudah bertunangan. Om tenang dulu ya.
tadi pagi itu Aldo yang ke rumah saya, bukan saya ke rumah Aldo. Jadi kalau sekarang Om marah-marah ke saya, lebih baik Om tanya langsung ke Aldo apa yang sebenarnya terjadi. Maaf, kalau cara bicara saya kasar ke Om. Tapi saya nggak punya waktu untuk ngurusin drama keluarga Saputra. Permisi. Hei, Natasha. Hei, oke. Saya pasti akan ketemu sama kamu lagi. Memang saat ini hanya Aldo yang bisa menjawab semua pertanyaan itu. Aldo! Aldo! Om Cep? Ada apa, Om? Aldo, apa yang sudah kamu lakukan pada Nadia? Oh, jadi anak Om Nadia itu udah cerita ya sama Om? Memangnya dia cerita apa? Pasti Nadia cerita kalau Aldo itu kurang ajar kan? Dan Aldo itu adalah seorang pengkhianat kan? Beraninya kamu bicara seperti itu tentang putri saya. Kurang ajar kamu, Aldo. Om, maaf Om. Aku ini bukan permen lollipop yang selalu merayu kalau Nadia nangis. Yang selalu membujuk kalau Nadia ngambek dengan kata-kata manis. Aku ini laki-laki Om. Sama kayak Om kan? Tapi ingat Om, laki-laki sejati itu ada titik lelahnya. Dan sekarang aku sangat lelah Om. Aku sangat lelah dengan Nadia. Dia selalu marah. Dia selalu membentak-bentak Aldo di depan umum. Memang Nadia adalah tunangan Aldo. Tapi Nadia harus tahu di mana batas privasi seorang Aldo. Baik, saya mengerti. Sebagai laki-laki, kamu perlu privasi. Ya. Tapi saya tahu persis apa yang sudah kamu lakukan dalam privasi kamu itu. Pengkhianatan, penghinaan, perselingkuhan, semua itu ada dalam lingkaran privasi kamu. Kamu pikir saya akan tinggal diam setelah kamu memperlakukan putri saya begitu rendah? Kamu dan keluarga kamu tidak tahu apa yang saya sanggup lakukan untuk membalas semua ini. Lihat saja nanti. Om Cep, sudah bicaranya? Kalau sudah, saya permisi. Terima kasih. Di mana Pak Hendra? Di ruang kerjanya. Pak Hendra! Pak Ansep, apa kabar ini? Hah? Kenapa? Hah? Kok datang teriak-teriak? Ada masalah dengan bisnis Pak Ansep? Alah, nggak usah basa-basi Pak. Anda tahu kan betapa kurang ajarnya Aldo. Dia memperlakukan anak saya dengan begitu rendah. Pancet, tenang dulu. Pancet, tenang. Hah? Kita ini yang sudah tua-tua, nggak usahlah ikut campur urusan anak muda. Kalau mereka itu berantem, saling marah-marahan, itu udah biasa. Nanti juga mereka akan mesra kembali. Ya. Cukup! Cukup, Pak. Anda nggak perlu menutup-nutupi kelakuan busuk cucu Anda itu. Ingat, Pak. Selama ini, saya selalu berada di sisi Bapak dan keluarga Bapak. Keluarga Saputra nggak mungkin seperti sekarang ini tanpa bantuan saya. Saya membantu dengan banyak berinvestasi dalam beberapa proyek Anda. Anda pikir saya melakukan semua itu karena naluri bisnis saya? Salah. Karena saya
mencintai anak saya. Demi anak saya. Karena dia sangat mencintai Aldo. Itu sebabnya. Jadi kalau sampai Nadia luka dan menangis, Anda akan melihat sisi buruk saya. Jadi mulai sekarang, hari ini juga adalah saatnya bagi cucu Anda dan bagi Anda untuk mulai mempertimbangkan setiap tetes air mata Nadia. Saya rasa ini hanya salah paham, Pancen. Cukup. Jangan bicara sama saya. Sebelum Anda menangani Aldo. Tunggu, Pancen, tunggu. Nanti saya akan bicarakan masalah ini dengan cucu saya. Oke. Pegang omongan Anda. Om Firman pasti tahu sesuatu tentang Mama. Dia nggak mungkin bohong. Dan dia juga menyebut nama Lukman. Apa Lukman yang dia maksud adalah Lukman papanya Aldo? Aldo mana? Gak lihat Pak, tapi kayaknya belum berangkat Pak. Ya sudah. Mau kemana kalian? Rasakan ini. Keluarga Saputra, ini adalah kiamat. Ada orang gila, Pak. Ngajar. Tangkap dia. Iya, Pak. Mau lari kemana? Kiamat kalian. Kalian harus membusuk di neraka. Berani-beraninya. Lo jadi sampah di rumah keluarga. Aman, Pak. Ikut gua. Diam lu. Ya. Nat, aku ada kabar gak baik buat kamu. Orang gila itu datang ke rumahnya Hendra. Dan sekarang dia dipukulin dan diseret sama Aldo. Ya ampun, Rick tolong lakuin sesuatu, Rick. Bawa bapak itu pergi dari kota ini, jangan sampai dia diapa-apain sama keluarga Saputra, aku mohon. Bapak itu tahu sesuatu tentang Mama, Rick. Aku pengen cari tahu soal Mama dari dia, Rick. Iya, kamu tenang ya. Sebisa mungkin aku bakal ikutin terus kemana si Aldo bawa dia pergi. Iya, tapi aku mohon selamatin dia ya, Rick. Iya. Kurang ajar. Perbuatannya sudah kurang ajar. Menyerang saya di rumah saya sendiri. Pak, ada apa Pak? Kok ribut sekali? Memang kayak kamu gak dengar itu? Hah? Ada orang gila. Dia lempari papa dengan batu. Dia serang papa dengan batu. Kalau papa kena, papa bisa mati tau. Ya udah Pak, udah. Papa tenang dulu ya. Nanti aku suruh orang untuk cari tahu siapa orang gila itu ya Pak. Gak perlu cari tahu siapa dia. Papa yakin. Dia pasti cuma pura-pura gila. Ini pasti ulah saingan bisnis kita. Dan ini nggak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan, besok-besok akan datang 100 orang gila atau 1000 orang gila ke rumah kita untuk menyerang kita. Dan semuanya pura-pura gila. Kamu masih ingat gak? Orang gila yang datang ke rumah kita. Yang menyerang kita itu. Itulah orangnya. Dan Papa kan sudah suruh kamu untuk membereskannya. Tapi kamu tidak bereskan. Pak, orang gila seperti itu bukan ancaman buat kita Pak. Dia itu cuma orang gila Pak. Dia nggak bisa apa-apa. Paling cuma bisa teriak-teriak doang. Kita bisa masukin dia ke rumah sakit jiwa. Masukin dia ke rumah sakit jiwa? Hah? Kirim dia ke neraka. Ampun. Diam. Gua tahu, lu bukan orang gila.
Sekarang, sini lo. Sini. Sini, bangun. Gue nanya sama lu. Siapa yang nyuruh lu? Kamu itu adalah anak yang terkutuk. Sama seperti keluarga kamu. Keluarga Saputra. Dan kalian adalah iblis busuk yang ada di neraka. Kamu itu kok bodoh sekali ya? Bodoh sekali. Gak pernah pintar kamu. Apakah sudah bilang sama kamu? Kalau ada ancaman kepada keluarga kita, bereskan. Tapi kamu gak pernah lakukan itu. Dan sekarang, kejadian lagi. Kamu tuh selalu mengecewakan Papa. Sama suami kamu. Selalu mengecewakan Papa. Sekarang Papa punya tugas buat kamu. Ini tugas ringan. Tugas kamu sekarang adalah lakukan sesuatu untuk Nadia. Pokoknya Papa tidak mau kehilangan Pak Encep dan investasinya. Tapi Papa juga tidak mau kehilangan investasi dari Natasha. Terserah kamu bagaimana caranya. Kamu mengerti? Kerjakan. Sekarang ini hanya Aldo yang bisa aku andalkan. Satu nama. Gue minta satu nama. Siapa tuan yang nyuruh lu buat menyerang keluarga Saputra? Siapa? Kasih tau gue. Yang nyuruh saya. Siapa? Adalah keadilan dan kebenaran. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan Aldo, itu siapa lagi yang dia siksa? Tadi lu bilang apa? Keadilan dan kebenaran. Iya. Saya akan kasih tahu. Yang juru saya adalah penguasa kota ini. Gue harus cari cara buat nolongin orang itu. Itu ada bapak-bapak tua lagi dihajar sama Den Aldo. Cepetan, kasihan. Ya Allah. Aldo, cukup Aldo. Dia sudah terbalik lemas dan hampir mati. Dia telah menyerang keluarga Saputra dan sekarang lu nyuruh gue buat berhenti. Gila. Dasar pahlawan kampung. Mau lu apa sih? Lepasin bapak itu. Aku tahu kamu sadis. Tapi kali ini kamu keterlaluan. Revan, ini urusan gua. Gua gak ngerti deh. Kemarin lu belain orang kampung yang miskin, sekarang lu belain orang gila. Apa lu gak tahu? Mereka semua itu telah melawan keluarga Saputra. Dan lu merelakan untuk membela mereka semua. Dan sekarang lu melawan saudara kandung lu sendiri. Gua gak ngerti. Gua gak ngerti mau lu apa. Kalau emang itu mau lu, lawan gua. Dasar anak manja, anak sadis. Apa kerjaan kamu selain menyiksa orang? Hei Revan, Aldo Saputra jauh lebih terhormat. Karena gua membela keluarga Saputra. Sedangkan lu pergi dari rumah. Lu membela orang-orang yang belum tentu lu kenal. Dasar pembela kelas bawah, laki-laki pecundang. Itu yang terhormat. Itu yang terhormat dari kamu. Menyiksa orang-orang yang lemah. Gua bukan menyiksa orang yang lemah. Tapi gua menyiksa orang yang menyerang keluarga Saputra. Ayah.
bangun. Jangan ikut campur. Saya dibayar untuk melindungi Pak Aldo. Jadi saya berhak untuk ikut campur. Saya bilang, jangan ikut campur. Mundur. Itu kan Aldo Saputra yang bakal lumbung padi kita. Serang dia! Erik! Bawa saya pulang. Pak, bangun Pak. Aldo! Jangan pernah ganggu orang-orang lemah. Pak Aldo. Masuk, Sini, Pak. ya masuk. Terima kasih Tuhan sudah mengirim Revan untuk menolong Om Firman. Mungkin kalau Revan gak nolong Om Firman, Aldo udah bunuh Om Firman. Dan aku gak akan pernah tahu Mama ada di mana. Kamu emang baik, Van. Si Revan itu benar-benar keterlaluan ya. Masa dia bisa bikin kamu jadi seperti ini sih? Ma, sebenarnya orang-orangan sawah itu yang berhasil menyuci otak Natasha. Natasha itu sebenarnya nggak salah. Buktinya, asalkan Mama tahu, tadi pagi Revan itu ada di rumah Natasha. Jadi terbukti kan? Oh. Si Revan emang harus dikasih pelajaran. Dia udah bener-bener bikin masalah besar dalam keluarga besar kita. Mas Lukman, lihat nih. Kamu lihat gak? Aldo sampai babak belur begini, Mas. Kamu tahu kenapa? Nggak tahu kan? Karena kamu memang nggak pernah ada setiap keluarga ini butuhin. Sekarang juga nggak ada kan? Mas Lukman! Aduh! Maaf. Aduh. Maaf, Dok. Mama gimana sih? Maaf ya, Dok. Den, Bibi bantuin kasih salep ya. Iya, Bi. Bagian lengannya aja. Iya. Biar cepet Iya. sembuh luka-lukanya. Iya. Ya Allah, Denaldo tuh jahat sekali. Sampai nyakitin Bapak semalang ini. Dan Revan inget kan? Dan Aldo itu dari kecil selalu dimanjakan sama Mama Prita. Akibatnya kayak gini. Kalau dia punya kesalahan, orang lain yang jadi korban. Pak, tahan sebentar ya. Ini akan perih, tapi sebentar kok. Yang penting luka-lukanya nggak terinfeksi. Ya, sebentar. Udah, Den? Udah. Nah, sekarang kasih salep dulu ya. Nih, pelan-pelan kok. Pelan-pelan. Di sini nggak akan ada yang nyakitin Bapak ya. Iya. Tenang, duduk lagi, Bang. Duduk lagi. Yuk. Ya, pelan-pelan.
Revan, kamu masih tetap baik seperti dulu. Natasha? Kamu dari mana? Tadi kebetulan aku lewat sini, terus aku pikir ya udah deh mampir aja. Ya hitung-hitung sekalian bales kunjungan kamu waktu itu ke rumah. Bi, tapi maaf aku cuma bisa bawa ini. Nggak apa-apa Mbak Natasha, terima kasih ya. Bibi bikinin kopi dulu ya. Makasih ya, Bi. Silakan. Ya. Bi Dewi yang cerita sama aku. Katanya ada seorang bapak yang disiksa di hutan, terus dibawa ke sini. Lukanya parah ya? Ya lumayan. Berita buruk cepat banget menyebar di kota ini. Nat, kamu duduk sini dulu aja. Aku cuci tangan ya. Om, aku turut prihatin ya atas apa yang terjadi sama Om. Tapi sekarang keadaan Om baik-baik aja kan? Bi, biar aku aja. Om, gak usah sedih lagi ya. Ini sekarang Om Firman ada di tempat yang tepat. Revan gak akan ngebiarin siapapun nyakitin Om. Ini kopinya. Nat, sebenarnya aku masih penasaran. Kenapa kamu milih kota ini dan bisnis sama keluarga Saputra? Kamu lihat sendiri kan, apa yang dilakukan sama Aldo. Nat, mereka itu sangat kejam. Ya, saran aku sih, sebaiknya kamu tinggalin kota ini sebelum kamu benar-benar jatuh ke dalam jebakan keluarga Saputra. Aku kan pernah cerita sama kamu. Aku itu di sini cuma ngelanjutin bisnis mamaku, dan aku gak akan pernah berhenti di tengah jalan. Mama selalu mengajarkan aku harus bisa menyelesaikan apapun tantangannya, apapun yang terjadi. Dan Revan, maaf, tadi gini, Bibi sudah cek ke warga minta tolong supaya nyiapin sembako sama nasi boxnya. Dan Revan mau cek dulu nggak? Makasih ya, Wi, udah ngingetin. Nanti aku cek ya. Oh, Di, maaf. Sembako sama nasi box buat siapa ya? Oh, gini Mbak Natasha, tiap bulan Den Rewan ini selalu memberikan sembako untuk warga di sini, Nak. Kasihan kan di sini banyak sekali yang sudah tua dan nggak kerja, ya kan Den? Nggak usah ngomongin itu, Bi. Ya, kalau gitu, Bi, Nat, aku berangkat dulu ya. Yuk. Hati-hati ya, Den. Jadi bakal ada pembagian nasi bungkus juga nanti. Den Revan itu orangnya baik sekali. Dia juga perhatian sama warga di sekitar sini, Nak. Tapi ya gitu, kebaikannya itu nggak mau dipertontonkan ke orang lain.
Oh ya nak, Bibi mau beres-beres itu dulu ya. Nah, nyiapin tikar sama kursi buat acara nanti. Oh yaudah Bi, aku bantuin ya urus stiker sama kursinya. Memang bisa. Bisa, tapi maaf nanti pas acaranya aku nggak bisa ikut sampai selesai. Oh, ya sudah nggak apa-apa. Ayo, ayo. Ya, sini. Rupanya hari ini Revan mesen paket sembako bos. Terus bagi-bagi nasi bungkus juga buat para penduduk desa. Gue nggak habis pikir sama Revan. Pertama dia nyerang gue cuman gara-gara belain orang gila. Dan sekarang dia bagi-bagi makanan sama orang miskin. Gue nggak pernah kehabisan cara untuk menghilangkan kepercayaan diri Revan. Kalian tahu di mana Revan beli nasi bungkus itu? Nggak beli bos. Kalau nggak salah warga desa itu yang akan bikin nasi bungkus. Dan pakai sembako itu akan dipul di gudang petani bos. Bagus. Kalau gitu, kalian berdua punya tugas baru. Kalian menyelinap di dalam gudang, dan saya ingin semua bungkusan yang akan dikasih orang miskin, itu kalian racuni. Kalau perlu, mereka semua mati. Dari situ, semua warga yang tadinya puji-puji Revan, akan berbalik, akan membuli Revan. Paham? Paham bos. Lakuin. Oke siap. Mari bos. Siap bos. Bang, itu tolong angkat antar ke Ibu Sudijo ya. Le. Ya nanti ada yang lain. Le, sini Bo, bantu barangnya. Semoga waktunya cukup buat ngepaketin sembako. Lalu dibagi-bagi ke warga. Ngapain kamu? Enggak pak, cuman saya mau masukin ini masuknya kayaknya di mana ya? Tugas kamu nge-packing. Oh iya, baik pak, iya pak. Oke, masukin yang rapi ya semua aja. Oke, yang itu. Gimana pak? Udah siap semua? Sebentar lagi nih, beres sebentar lagi. Oke, sebentar lagi. Agak buru-buru ya pak ya? Iya. Takutnya nggak keburu. Sebentar lagi. Rapi. Biar saya bantu ya? Biasa aja. Oh, ngapain? Siapa mereka? Itu Revan udah datang. Hah? Ayo Den. Ya Allah. Ayo Den Revan. Kang Asep, bantuin ya. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam. Bisa? Masih ada? Oh itu yang itu tak bawa. Yang itu Bibi yang bawa. Udah nggak ada? Udah habis? Habis? Iya Bi. Yuk langsung dibagi yuk. Dan Revan satu nih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo sini. Yuk kumpul makan yuk kumpul. Sini, kumpul. Makan dulu. Sini.
Kang Asep, gimana udah kebagian semua? Bagus lah. Aduh, Pak, sakit, Pak. Pak, sakit, Pak. Pak, sakit. Pak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak, kenapa, Pak? Dan depan. Itu di sana. Bantuin, bantuin. Ya Allah. Berdiri ya, pelan-pelan ya. Ayo. Kang Asep, bantuin. Pelan-pelan. Dan ini gimana, Den? Semua yang makan pada keracunan, Den. Ya Allah. Bibi lihat Pak Willy nggak? Dan Pak Willy kan pulang kampung, Den. Bi, yang ngurusin makanan Pak Willy. Astagfirullahaladzim. Dan yang bener, Den. Pak Willy pulang kampung. Ya Allah. Nat, Kenapa, Bi? Nat gawat, Nat. Warga desa pertanian Revan seluruhnya keracunan. Tadi si Uum masih tahu Bibi, itu katanya gara-gara makan makanan dari nasi bungkusnya Revan. Tunggu, Bi. Keracunan nasi bungkusnya Revan? Iya. Kok bisa? Bi, nasi bungkus itu yang masak warga sendiri, jadi nggak mungkin. Kang Asep, kalau minumannya habis beli lagi ya. Ya Allah. Aku tahu siapa yang dibalik semua ini. Mereka merencanakan ini dengan sangat rapi. Bahkan aku bisa lalai karena nggak menyangka. Andai ya orang sejahat ini ya, Bi. Iya, Den Revan. Bibi juga sudah bisa menduga, Den. Siapa di balik orang yang sudah jahat dan tega sama warga di sini, Den Revan. Bi, aku janji sama Bibi. Aku akan bikin perhitungan sama mereka. Tapi aku sekarang beresin masalah ini dulu. Tapi gimana, Den? Ini kan banyak, Den Revan. Dari mana kita bisa menyelesaikan semuanya ini? Kita nggak bisa biayain mereka semua, Bi. Uang tabungan aku juga cuma sedikit. Bibi ada sedikit tabungan. Itu ada di laci di rumah. Dan Revan ambil aja di situ buat nambahin mereka ya, Den ya. Revan berangkat dulu ya, Bi. Natasha. Kamu butuh apa lagi? Apa lagi yang bisa aku bantu? Enggak. Justru aku mau terima kasih sama kamu. Warga desa ini sangat beruntung dapat bantuan kamu. Cuma ini bisa aku lakuin, Van. Tadi aku kaget banget pas Bi Dewi ngasih tahu kalau di sini banyak yang keracunan. Kasihan mereka nggak salah apa-apa. Tapi apa artinya orang-orang ini buat kamu, Nat? Kenapa kamu mau bantu mereka? Mereka bukan siapa-siapa kamu. Kamu sendiri kenapa? Waktu itu bantuin bapak itu. Emang apa artinya dia buat kamu? Kamu selamatin dia dari hutan. Kamu bawa ke rumah kamu. Kamu obatin sampai sembuh. Padahal dia bukan siapa-siapa kamu. Apa yang kurang was itu ternyata namanya Firman. Waktu aku ngobrol sama dia hanya jawab namanya. Nat,
orang-orang yang kemarin menyiksa Pak Firman hari ini meracuni warga. Dan kamu sangat mengenal orang-orang itu. Mereka adalah rekan bisnis kamu, keluarga Saputra. Aku tahu kamu baik. Kamu sangat baik. Aku sebagai teman kamu, aku mohon sama kamu. Jauhi keluarga Saputra. Tanah yang kamu ingin bangun mall, itu tanah milik warga. Dari hasil panen dari situ, mereka menyekolahkan anaknya. Mereka beli obat buat orang tuanya. Dan keperluan mereka sehari-hari. Nah, aku tahu kamu pintar. Aku yakin kamu punya karakter yang baik. Aku tidak tahu harus berkata apa sama kamu, Van. Aku berharap aku bisa menceritakan semuanya sama kamu. Lalu kita bisa jadi akrab lagi seperti dulu. Seperti Revan dan Tiara. Nama kamu siapa? Nama aku Revan. Aku Tiara. Salam kenal. Iya. Tapi aku bakal ingat kamu terus di hati aku. Aku juga, Tiara. Tapi aku tidak bisa. Dendamku tidak mengizinkannya. Nat, aku mohon sama kamu. Tarik investasi kamu dari keluarga Saputra. Tanah ini, tanah warga. Mata pencairan mereka. Natasya, nak, tunggu. Nak Natasya, tunggu. Nak, terima kasih ya nak atas bantuan medisnya. Bantuan Nak Natasya tepat pada waktunya. Bibi nggak tahu kalau Nak Natasya nggak bantu, kasihan warga tadi nak. Sama-sama, Bi. Ya Allah, Lis. Jangan tinggalin nenek. Dokter, tolongin cucu nenek, dokter. Iya, permisi. Permisi, Bu. Saya periksa dulu, Bu. Oh, suster. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Ini sudah parah, suster. Tapi dok, ambulans sedang antar pasien yang lain. Ini pasti cuma mimpi. Aku nggak percaya kalau ini memang terjadi. Aku nggak percaya kalau keluarga Saputra itu memang setega ini. Melakukan hal ini kepada orang-orang yang nggak bersalah. Keluarga Tuan Hendra Saputra itu benar-benar jahat. Mereka sudah tega menyakitin warga dari anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak. Bibi sampai heran. Apa memang seperti itu hati mereka? Iya, Bi. Revan udah cerita semuanya ke saya. Tapi saya nggak peduli. Saya nggak takut sama keluarga Saputra. Dan sekarang saya sudah mengambil keputusan. Saya akan menarik semua investasi saya dengan keluarga Saputra. Saya akan batalkan semuanya. Secepatnya saya akan bertemu dengan mereka dan saya akan beritahu kalau semuanya sudah berakhir. Ya Allah,
Natasha harus hati-hati. Bukan masalah semuanya berakhir. Sampai detik ini belum ada orang yang berani sama Tuan Saputra. Saya nggak peduli seberapa liciknya mereka, seberapa bahayanya mereka. Saya nggak takut sama mereka, Bi. Saya nggak takut sama siapapun. Bi, pulang duluan aja ya. Aku masih mau di sini bantu-bantu. Nanti kemalaman kalau nungguin aku. Ya udah, kamu hati-hati ya. Mari, Bu. Ini keterlaluan. Mereka harus dikasih pelajaran. Revan mau kemana? Revan, kamu mau kemana? Revan, dengerin aku dulu. Revan, kamu mau... Revan! Ya Allah, mana Natasha? Tolong kasih tahu Dan Revan. Bibi tahu pasti dia akan ke rumah besar itu. Pasti dia akan marah. Bibi tenang aja, aku kejar Revan sekarang. Cepet nak. Revan, please jangan lakuin hal gila buat ngadepin keluarga kamu. Ini tuh bakal ngebahayain nyawa kamu, Revan. Bukan cuma kamu, tapi juga penduduk desa. Bidewi juga. Please, Revan, stop. Aku harus bisa ngelewatin mobil Revan. Natasha. Balikin kunci. Nggak akan. Aku nggak akan balikin kunci ini. Revan, kamu tuh lagi emosi sekarang. Kamu nggak bisa berpikir jernih. Sekarang kamu mending tenang dulu. Kamu pulang daripada kamu ngambil keputusan yang salah. Enggak, aku nggak emosi. Justru aku sadar banget. Dan apa yang aku akan lakukan adalah yang paling tepat. Balikin kunci. Terserah kamu ngomong apa. Yang jelas aku nggak akan ngebiarin kamu nyetir mobil sekarang. Balikin kunci ya. Enggak, aku bilang enggak. Natasha, balikin kunci. Enggak. Oh, aku kenapa jadi deg-degan gini ya? Maaf. Balikin kunci aku. Dengerin aku dulu. Kalau sekarang kamu ketemu sama keluarga Saputra, itu keputusan yang sangat tidak bijaksana. Mereka nggak akan mengakui perbuatan mereka. Ditambah kamu nggak punya bukti. Nat, aku harus gimana? Apa aku juga harus licik seperti mereka? Kamu nggak perlu lebih licik, tapi kamu harus lebih cerdas. Dan sekarang, penduduk desa tuh sangat membutuhkan kamu di sana. Mereka lebih penting daripada kemarahan kamu sekarang sama keluarga Saputra. Balikin kuncinya. Nat. Apa? Kamu ingin membatalkan proyek pembangunan mall itu? Iya. Saya ingin membatalkan kerjasama antara saya dan Pak Hendra. Kenapa? Saya pikir kita sudah sepakat. Saya sudah membebaskan tanah itu. Seluruh surat-surat pembangunan sudah selesai. Di awal memang tidak ada masalah. Tapi seiring berjalannya waktu, sepertinya saya tidak suka dengan cara Bapak berbisnis.
Gimana dong? Luka kamu udah baik kan? Udah nggak apa-apa sih, Ma. Ini cuma luka luar aja kok. Bentar lagi juga sembuh. Apa maksud kamu? Apa yang salah dengan cara bisnis saya? Ma, di ruangan Opa sama siapa? Ayo kita ke sana. Ayo, Pak. Apa? Opa. Natasha. Apa yang kamu lakuin di sini? Dia mau mundur dari pembangunan mall itu. Dia tidak jadi berinvestasi. Dan dia bilang, dia gak suka dengan cara Opar berbisnis. Pak Hendra, saya tidak pernah ada masalah dengan pembangunan mall. Karena itu adalah rencana saya dari awal. Tapi dalam prosesnya, ada beberapa cara yang saya tidak suka. Seperti cara Bapak mengambil paksa tanah warga. Itu mata pencarian mereka, Pak. Natasha, itu hak kamu kalau kamu nggak suka. Tapi kamu harus ingat, perjanjian. Tunggu. Seingat saya, tidak ada perjanjian tertulis antara saya dan Pak Hendra. Coba dong, kamu kasih tahu lagi Opa kamu kalau berbisnis dengan cara yang lebih baik. Natasha Suherman, kamu cantik. Sangat cantik. Tapi sayang seribu sayang, kamu tidak mempunyai tutur bahasa yang halus untuk berbicara sama orang tua. Saya bisa berbicara sesuka saya dengan Opa Anda. Dia memang Opa Anda. Tapi untuk saya, dia hanya seorang calon mitra bisnis. Natasha, kamu hati-hati apa yang sudah kamu ucapkan sama Pak Hendra. Kamu nggak bisa membatalkan gitu aja. Kita sudah terlalu jauh. Kamu sudah membuat keputusan yang salah, Natasha. Jangan lakukan sesuatu yang akan nantinya kamu sesali. Maaf Tante Prita. Tapi saya rasa saya sudah mengambil keputusan dengan sangat tepat. Natasha. Revan mau kemana, Ten Revan? Bi, aku nggak akan puas sebelum aku balas dendam sama mereka. Ya Allah, tolong Ten Revan di sini saja ya, Ten. Kehadiran Ten Revan di sini sangat dibutuhkan oleh warga itu. Mereka sudah kehilangan banyak saudara Ten Revan. Saya mohon ya, Ten Revan. Bi, mereka meninggal gara-gara keluarga Saputra, Bi. Ya Allah. Kita nggak bisa tinggal diam, Bi. Den, kita tidak bisa tinggal diam, Den. Mereka pembunuh itu harus membayar semuanya. Betul, Den. Nat, kamu baik-baik aja? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah mengambil keputusan. Kalau saya membatalkan kerjasama saya dengan keluarga Saputra. Alhamdulillah. Jadi tidak akan ada pembangunan mall di tanah penduduk desa. Dan mulai sekarang, tidak ada yang bisa merebut tanah Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Sama-sama.
Opa nggak usah khawatir. Aldo akan menemui mereka semua dan Aldo akan menghajar mereka semua dengan tangan Aldo sendiri. Tidak usah. Tidak usah. Ini semua gara-gara ulah anak haram kamu. Anak haram yang selalu menjadi pengacau keluarga ini. Ini bukan salah Revan, Pak. Tapi perempuan itu... Tapi anak haram kamu juga. Karena sudah membiarkan Natasha berani melawan Opa. Sekarang kamu siapkan bulldozer. Malam ini juga kita akan ratakan tanah penduduk itu. Natasha harus tahu tentang ini. Nat, aku minta maaf ya. Aku minta maaf karena udah salah paham sama kamu. Ternyata niat kamu membela warga. Sekali lagi, maafin aku yang udah salah paham sama kamu. Nggak apa-apa. Tapi aku jadi sadar. Walaupun aku banyak uang, bukan berarti aku bisa nindas orang lain. Ya udah, aku masuk ke dalam ya. Ya. Hati-hati, Tiara. Makasih. Tapi nama aku Natasha. Maaf ya. Makasih juga udah anterin aku pulang ya. Iya, sama-sama. Nat. Aku mau ngingetin kamu. Karena kamu sudah menantang keluarga Saputra. Aku yakin mereka nggak akan tinggal diam. Kamu hati-hati. Kamu kan juga bagian dari keluarga Saputra. Kenapa kamu malah ikut tentang mereka? Enggak, aku bukan bagian dari keluarga mereka, Nat. Kalau saja mereka nggak sembunyikan ibu kandungku di suatu tempat, aku pasti sudah menyingkirkan mereka semua. Papa pasti masih simpan petunjuk soal ibu kandung aku. Siapa ibu aku? Seperti apa wajahnya? Kenapa nggak ada petunjuk apapun? Bahkan foto ibu pun nggak ada. Ini akte kelahiran aku. Van? Kenapa? Nat, aku mau membela kebenaran. Kakek buyut aku yang menyerahkan tanah itu kepada warga. Dan Opa Hendra ingin merebut kembali. Oh ya? Tapi kamu gak perlu khawatir, Van. Kalau emang tanah itu milik mereka, Allah akan tetap mempertahankan tanah itu jadi milik mereka. Amin. Ya, Rick. Nat, perbuatan kamu itu bukannya membantu warga setempat, tapi malah membuat hidup mereka semakin sengsara. Maksud kamu gimana? Hendra berencana untuk meratakan rumah-rumah mereka dengan tanah nanti malam.
Hentikan semua ini. Kalian ini nggak berhak menghancurkan rumah warga. Pak, jangan Pak. Revan, minggir kamu. Revan. Stop! Revan! Stop! Yang berhak menguasai tanah ini warga sini, masyarakat sini. Please, Pak, tolong. Jangan tuduh aku seperti itu terus. Ya udahlah, Pak. Papa tenang dulu. Nanti kita cari tahu kebenarannya. Diam kamu, diam. Pesan dari Natasha. Papa berhenti memperlakukan aku ini seperti ini terus-terusan. Mulai detik ini aku bebas. Bebas melakukan apa aja yang aku mau. Sebenarnya kamu ini siapa? Apa tujuan kamu? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke kota ini? Suatu hari nanti, aku akan kasih tahu kamu siapa aku sebenarnya, Van.